Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Cindy mau baca cerpen alias cerita pendek. Judulnya Laras si Ongklok. Nah, sebelum Cindy bacakan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kan gak perlu bayar, kan gak perlu ngapa-ngapain. Kan tinggal klik tombol merah yang tulisannya subscribe ya. Sekarang, jangan lupa juga share. Kalian bisa share ke teman, ke saudara. Pokoknya ke semua orang yang kalian kenal. Oke, let's get started. Nah, kali ini Cindy mau baca cerpen yang judulnya Laras si Ongklok. Laras melihat beberapa temannya yang berambut gimbal diarak keliling desa. Bersama mereka ada juga beberapa anak gimbal dari desa tetangga. Saat itu memang sedang ada acara Diam Kultur Festival di Kompleks Candi Arjuna. Pada festival itu, rambut gimbal anak-anak itu akan dipotong, mereka juga akan didoakan. Yang buat Laras iri, anak-anak ini akan menerima hadiah apapun yang mereka minta dari panitia festival. Andai saja rambutku gimbal, pasti keinginanku akan segera terkabul, ucap Laras dalam hati. Tetapi ibu belum bisa membelikannya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan sepeda adalah dengan menabung. Saat itu, menjelang bulan Juli, embun di dataran tinggi dia mulai membeku. Wisatawan mulai banyak yang datang. Itu sebabnya Laras menjadi sibuk. Ia harus membantu ibu menjual mie ongklok di dekat Candi Arjuna. Warung ibunya tidak terlalu besar, tetapi tidak pernah sepi. Apalagi kalau ada acara yang kultur festival seperti saat itu. Di saat warung ibu ramai, Laras harus pintar mengatur waktu agar bisa mengerjakan PR. Ia juga harus mengorbankan waktu bermainnya. Laras tidak tahu harus sedih atau bahagia. Banyak pengunjung artinya makin banyak penghasilan yang diterima ibu. Namun Laras juga lelah karena harus membuatkan minuman untuk pembeli mie ongklok di warung ibu. Laras, tolong buatkan 2 teh manis hangat, 5 es jeruk ya. Ibu selalu begitu. Tidak pernah mau mengerti keinginanku, keluh Laras. Saat itu, Laras sedang asyik melihat karnaval yang melintas di depan warung ibu. Sejak bapak meninggal, ibu harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Ibu menjual mie ongklok yang resepnya diwariskan oleh leluhur mereka secara turun-temurun. Ibu dibantu oleh Mbak Kiki, Kak Laras. Sementara Laras membantu ibu setelah pulang sekolah. Kadang Laras merasa malu saat teman-temannya melihat ia sedang membantu ibu di warung ibu. Apalagi setelah Cika, teman sekelasnya, bercerita pada teman-teman lainnya. Teman-teman jadi banyak yang memanggilnya dengan nama Laras si Ongklok. Laras sebal sekali, tetapi ia memilih diam. Kenapa wajahmu cemberut gitu? Nanti pelanggan kita kabur loh, tegur Mbak Kiki. Laras tidak mau jualan lagi. Laras malu di sekolah. Laras dilejek teman-teman, jawab Laras. Kenapa harus malu? Mbak Kiki malah bangga teman-teman kuliah Mbak Kiki masih meminta uang pada orang tuanya, sedangkan Mbak Kiki sudah punya uang sendiri. Uangnya ya hasil dari membantu ibu di warung. Ini ujar Mbak Kiki. Laras menghela napas panjang. Setelah dipikir-pikir, Mbak Kiki benar.
Juga ibu selalu membagikan uang hasil penjualannya pada Mbak Kiki dan Laras kalau mereka ikut membantu. Dengan uang itu Laras dapat membeli tas sekolah sendiri. Sekarang Laras nonton festival dulu deh, biar Mbak yang gantikan pekerjaan Laras membuat makan, usul Mbak Kiki. Laras mengangguk sambil tersenyum riang. Apalagi saat ia melihat teman-temannya berjalan mengikuti pawai iring-iringan. Laras mau lihat upacara pemotongan rambut gimbal di Candi Arjuna dulu ya, Mbak, pamit Laras. Suasana di sekitar Candi Arjuna sangat ramai. Laras melihat banyak turis asing. Di dalam hati, Laras bersyukur terlahir sebagai anak daerah Dieng. Kampung halamannya itu sangat indah dan memiliki kebudayaan yang unik. Setelah melihat-lihat upacara pemotongan rambut gimbal, Laras kembali ke warung ibu. Kali ini ia membantu ibunya dengan hati yang riang. Esoknya di kelas sudah ramai. Teman-teman Laras banyak yang membicarakan upacara rambut gimbal yang baru berlalu. Tak lama, Ibu Tika masuk ke kelas dan menunjukkan sebuah buku. Buku ini berisi soal-soal latihan untuk persiapan ujian. Sebaiknya kalian membelinya ya, ucap Bu Tika. Di saat itu, Laras melihat Cika tiba-tiba tertunduk sedih. Padahal Cika adalah anak yang periang. Kamu kenapa, Cika? Tanya Laras heran. Aku tidak bisa beli buku itu, Laras. Ibuku sedang tidak punya uang. Tabunganku juga sudah terpakai untuk bayar uang sekolah, bisik Cika pelan. Pinjam uangku saja dulu, Cika. Kamu boleh bayar dengan mencicil. Kebetulan aku lagi punya uang, usul Laras dengan hati-hati. Laras takut Cika tersinggung. Cika menolak dengan gelengan kepala. Setelah itu wajahnya menunduk dan terlihat berkaca-kaca. Saat jam istirahat, Cika masih terlihat sedih. Ia terduduk sedih di bawah pohon mangga. Laras datang menghampirinya. Hai Cika, kamu nggak makan bekal? Tanya Laras. Aku nggak bawa bekal, ibuku tidak sempat membuatkan bekal untukku, jawab Cika. Wah, kebetulan ibuku membawakan aku bekal mie ongkok. Makan berdua yuk, aku bawa manisan carica juga. Kamu suka nggak? Ujar Laras. Terima kasih Laras, kamu baik sekali. Maafkan aku ya, aku sering meledekmu, Laras si ongkok, ucap Cika. Ah, enggak apa-apa, aku bangga kok jual mie ongkok. Oh ya, tentu saja aku memaafkanmu, kan kamu sahabatku, ucap Laras. Kedua anak perempuan itu tertawa-tawa sambil menikmati mie ongkok dan manisan carica. Tak terasa waktu istirahat telah berakhir. Kedua sahabat itu pun berjalan bergandengan menuju kelas mereka. Tamat. Sampai di sini dulu ya videoku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kalian gak perlu bayar, kalian gak perlu ngapa-ngapain. Kalian tinggal klik tombol merah yang tulisannya subscribe ya. Sekarang. Oke, sampai di sini dulu ya videoku. Bye teman-temanku. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye bye.